Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para kiai, para asatidah, segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, segenap ketakmiran Masjid Non Madani dan ketakmiran masjid-masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini, keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi yang insya Allah senantiasa mendapatkan limpahan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan Mas Danang. Saya malah hampir lupa kalau malam hari ini pengajian kita dengan materi refleksi perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, ini bulan arwah, karena sulit ngomong arwah jadinya ruah. Oke. Kita bersyukur karena satu bulan lagi kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka mari kita memetik peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak hendak bercerita tentang kisah-kisah atau cerita-cerita tentang Isra Mi'raj. Niku jenengan cari di YouTube banyak. Ceritanya juga setiap tahun panjenengan dengar. Tetapi bagi saya, Isra dan Mi'raj itu sebenarnya keteladanan tentang hakikat orang hidup. Jadi keteladanan tentang hakikat orang hidup. Sebab kalau ada tanya jawab, Pak, pertanyaan tentang Isra Mi'raj itu buat cerdas cermat itu kayaknya untuk satu sedoyo. Ya, siapa yang menjalankan Isra? Kanjeng Nabi. Ditemani siapa? Malaikat Jibril. Naik apa? Naik buruk. Dari mana? Dari Mekah menuju Palestina. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Oleh-olehnya dapat sholat. Rampung sampun Isra Mi'raj. Tetapi Isra Mi'raj ini kalau kita teladani para rausami, itu tentang bagaimana hakikat kita meneladani perjalanan hidup Rasul. Isra Mi'rajnya Rasul maksud saya. Lalu kita teladani supaya perjalanan hidup kita ini kepenak. Sebab yang kita cari di dalam hidup ini seorang uripnya kepenak, gitu, barokah, ayam, selalu ada masalah, enggal-enggal dapat solusi. Kalau duitnya mepet, enggal-enggal kebal. Nek sakit, enggal-enggal sehat. Kalau ada urusan dimudahkan. Itu kan hakikat perjalanan depan, teman-teman. Maka mari kita lihat Isra Mi'raj itu dari dua kata sudah kelihatan. Isra adalah perjalanan malam hari. Kanjeng Nabi itu dari Makkah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tidak ada yang Allah ya? Kenapa lebih kebak? Oh, lebih kebak. Aku mulu-mulu yang Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayo, ini kita kupas 20 menit rampung. Sing 10 menit tanya jawab. Tadi Danang dapat berapa pertanyaan? 1. Saya sudah ngantongin 2. Oke. Mari kita lihat. Ayat ini tuh dibuka dengan kata subhana, tasbih. Maha suci Allah. Ini Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi di awal. Saya tidak sedang cerita Isra Mi'raj. Saya sedang ingin memetik kenapa Isra Mi'raj itu menjadi keteladanan perjalanan hidup manusia. Jadi kan kalau bisa menyelami dan menghayati ini, insya Allah urip niki ketoto enak. Pengen enak nopo pengen boten enak. Nah, ya. Pertama, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Allah kalau bilang subhana, maha suci, itu berarti Allah mau cerita bahwa ada peristiwa maha dahsyat. Apa dahsyatnya? Dahsyatnya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini di luar kebiasaan pada umumnya kebiasaan manusia. Okay. Tapi karena Allah yang memperjalankan, semuanya serba mungkin. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita manusia ini hakikatnya ya perjalanan mensucikan Allah. Okay. Hidup serba tidak dinyana-nyana. Ada kejutan begini, ada kejutan begini, ya Allah. Hidup itu nikmatnya ketika apa? Kita diberikan kesehatan. Betul enggak? Kita dicukupi urusan ekonomi, dicukupi kebutuhannya Pak. Niki rotok mepet-mepet sidik, gak apa-apa. Mosok kandel terus, ya kalau kandel, ya kalau vipes. Nek pas kandel ya jangan lupa diri, tapi pas tipis juga jangan kalap diri. Gimana? Maka Allah memperjalankan Kanjeng Nabi itu dengan kemahasucian, dengan tasbih niku sebab nopo. Ayo kita mulai lihat perjalanan hidup kita, mulai dilahirkan di mana, dari rahimnya siapa, perjalanannya kemana. Saya cuma bilang satu Bapak Ibu, ya Allah, kok indah sekali ya perjalanan hidup ini, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lurus, kadang belok, kadang tanjakan, kadang turunan. Betul enggak? Maka perjalanan kita niki Bapak Ibu, seperti Isra itu diperjalankan di malam hari. Malam hari itu identik dengan apa?
identik dengan kegelapan. Jadi dengan jalan misalkan di perjalanan di satu jalan yang asing, di situ kita tidak ngerti medan, ada lubang, ada selokan, macam ada jurang, gitu. Lalu kita jalan, ketika kita jalan, lampu tidak ada, penerangan jalan tidak ada. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira orang jalan di malam hari, lampu motornya mati, penerangan jalan tidak ada, mungkin nggak kalau sampai masuk ke lubang jalan? Mungkin enggak? Mungkin. Mau masuk selokan mungkin enggak? Serba mungkin. Sama Bapak Ibu. Kita ini hidup kalau enggak hati-hati. Hati tidak diterangi, pikiran tidak diterangi. Okay. Senengane niku pokoknya pengen pokoknya dihalalkan segala cara. Pengen begini sing penting sugih. Pengen gini sing penting untuk duit, pengen gini sing penting jabat. Pertanyaannya lho, lapo kok bakal mati yo. Gimana? Kalau ada orang dapat jabatan tinggi begini petita, petitik, ngapain? Engkau nek terus lagi jabat, terus di apa namanya? Kemudian diparani kalau malaikat Israel, tapi kita mendapatkan tidak dengan cara yang benar. Loh, ora suloyo. Gimana? Pun, Pak, kalau pengen jabat yang jujur. Pak, kalau pengen jadi dirut yang jujur. Pak, saya pengen jadi presiden niku sing jujur. Kan nggak. Maka Kanjeng Nabi itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Niku sebelumnya itu dibawa dulu ke Mekah, dibawa dulu ke Ka'bah, lalu dadanya ini dibelah, dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Apa pelajarannya? Kanjeng Nabi sebelum perjalanan jauh di malam hari, atine niku diresiki dulu. Harus betul. Sebelum menjalankan Isra, Kanjeng Nabi niku atine niku diresiki isik. Pelajaran buat kita. Abot Pak, Bu. Kalau dalam hidup pikiran kita kotor, hati kita kotor, hati kita umuk, sombong, ngerasa lebih dari yang lain, ngerasa lebih alim, ngerasa lebih pinter, ngerasa lebih sregep, ngerasa luweh luweh rajin iki dan sebagainya. Ndak perlu juga. Nggih. Makanya Kanjeng Nabi itu sebelum Isra itu apa? Dicuci dulu, dibersihkan dulu. Sebab bolak-balik orang itu terjerembab hidupnya itu gara-gara hati, gara-gara pikiran. Betul enggak? Betul enggak? Loh, orang itu kalau sudah iri, nggih, niku 24 jam niku sing dipikir niku wong sing diireni. Sing diireni wis sare tidur, sing iri niku sik kelop-kelop. Gitu. Jarine. Kula niku nate dicurhati tapi pertanyaan los begitu. Wong iri niku nggih. Misale saya iri sama Pak Kis. Wah, saya tuh update dulu statusnya Pak Kis iki lagi lapo. Gitu. Pak Kis jalan tak tututi mau ngapain. Pak Kis punya apa? Ini dan lain sebagainya. Padahal konsep rezeki itu sudah ditata oleh Allah. Hidup niki sudah punya takarannya masing-masing. Masih ingat ya? 3 minggu yang lalu urip niku udahlah sesuai dengan CC masing-masing saja. Kalau CC-nya itu udah CC kecil,
Oke, kalau kelasnya itu kelas motocross ya udah usah Moto2, kan begitu kan. Mau masih kelas Moto2 nggak usah ikut MotoGP. Bu, jadi kan paham MotoGP tak betul bu? Paham? Oh betul paham. Tril-trilan nih loh, tril-trilan. Oke, oke. Maka Kanjeng Nabi sebelum berangkat itu dicuci dulu oleh malaikat Jibril, atine niku diresiki supaya enteng perjalanannya. Coba jenengan lihat. Wong urip kok atine gak enteng, pikirane gak enteng. Jenengan akan tersandra hidupnya. Akan tersandra. Hidup nuruti apa yang berkaitan dengan ketidakpuasan orang gak akan rampung. Masih ingat toh kisah Luqman bin Hakim toh? Masih ingat gak kisah niku? Salah kabeh toh bu? Gimana bu? Nggawa jaran cilik ditumpaki wong loro, diuni-uni wong. Lah wong kok cek tegone jaran cilik ditumpaki 2 orang. Gara-gara diomongi ngono akhirnya loro-lorone turun. Begitu dua-duanya turun ketemu sama orang lagi, komen lagi. Ya, mosok dedel kok gak waras-waras. Wong kok cek bodone, wong duwe kendaraan kok gak ditumpaki. Terus betul. Akhirnya Luqman Hakim bilang sama anaknya, "Nang, wingi numpak wong loro salah. Saiki mudhun wong loro salah. Wis saiki awakmu enak sing nok dhuwur nang ya ben ra kesel." Akhirnya bapak sing nuntun diomongi sama orang. Anak kok kurang ajar. Iki ketara mbiyen diniyah gak lulus. SD gak lulus. Wong bapake kon nuntun kok anake metangkring di atas. Akhirnya Luqman Hakim bilang apa? Nang, daripada sampean diuni-uni sampean mudun wae, bapak tak sing munggah. Begitu bapak munggah, wong ketemu meneh, wong wong tuwa kok tega nemen. Salah kabeh to? Salah kabeh to? Kuncine napa? Kuncine adalah berpegang kepada kebenaran, sebab orang punya caranya sendiri untuk menilai kita. Maka latihan riyen zaman saya mondok niku latihan apa? Berpeganglah kepada kebenaran. Kita melakukan yang benar aja bisa salah di mata orang, apalagi melakukan kesalahan. Leres betul? Leres betul? Nggih. Kula nek krungu kadang ana wong ngomong nek nggone kuping mah selit. Wah, ngaten kan? Langsung kuwatel kuping ngaten kan. Tapi balik lagi. Hidup itu tidak perlu dikoreksi manusia. Sebab kalau hidup niku keseringan ngoreksi manusia, engko lali ngoreksi awake dhewe. Nggih mboten? Makanya niki wau kula di WA sama jamaah. Nggih. Pak, kula izin mboten saged hadir sebab niki Jawa. Nggih. Pak, kula mboten saged hadir amargi kula shift malam. Nggih. Wonten sing setunggal, Pak, kula mboten hadir amargi niki wau genduk dereng tilem. Nggih. Nek saya niku ngaji enak. Datang ke zawiyah niki mboten ukuran. Niki jadi salah satu orang untuk bisa hormat ngurip-ngurip agamane Gusti. Tapi jangan salah, genduk yang di rumah harus ditidurin itu juga pahala. Nggak bisa ngaji karena harus shift malam di mana itu ya, di pabrik, itu juga pahala. Pak, saya nggak bisa hadir Pak. Kenapa? Niki kebetulan niki hujan di bawah. Lah kula niki lali ndeleh jasudan ten pundi. Akhirnya napa? Istirahat biar besok kami bisa kerja Pak. Itu juga pahala. Jadi biasakan jadi orang niku pokoknya
asal nglakoni apik mboten usah kakean ngoreksi, mboten usah kakean setuju mboten? Setuju mboten? Kula niku enak kok Bu kalau ada yang ndak hadir di zawiyah, mboten napa-napa Pak, niku ganjaran ten zawiyah ganjaran. Jenengan untuk ganjaran karena ngancani anak nggarap PR, gitu. Apalagi kalau Mas Andri harus ngajari PR bahasa Jawa, gitu. Nah, kalau Mas Andri, Pak zawiyah nopo ngajari PR bahasa Jawa, maka hukumnya Mas Andri wajib ngajari bahasa Jawa. Lah aku kuwatir engko nek sing ngajari Mbak Desi, kok bablas ketemune ulun karo peyan. Nah kan ya kan, engko ketemune peyan karo ulun, kok jadinya ulun kan repot gitu loh. Ingatan. Nah, maka ketika Rasul niku alladzi asra bi abdihi, siapa yang memperjalankan? Gusti Allah. Dan siapa yang nyukupi hidup kita? Gusti Allah. Makanya latihan jadi orang niku kendel. Orang usah wedi kali urusan dunia. Niku dalam rangka menguatkan tauhid kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Okay? Suatu hari orang datang bilang ke saya, Pak, jenengan itu dikirim ngeten mboten. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Kanjeng Nabi numpak buruk, tapi ingat nggih Bapak Ibu, kalau saat kula ngaji buruk itu tidak untuk mempercepat langkahnya Rasul, bukan. Sebab Rasul itu punya mukjizat lebih cepat daripada buruk. Nah, kata enggak? Nggih. Jadi buruk itu dari kata barkun artinya kilat, kecepatannya seperti kilat. Lah niku nek dawuh kiyaine kula, buruk itu tidak untuk mempercepat perjalanannya Rasul, karena Rasul punya mukjizat, jalannya itu kecepatannya melebihi buruk. Nah terus nopo kok ngagem buruk? Supaya bisa membantu saat Rasul menjelaskan peristiwa ini kepada manusia. Ini contoh, Pak Made jalan ke Purwokerto. Ternyata waktu keluar, ya kan, ono cicak lanang wedok jatuh di mobilnya Pak Made. Jalanlah cicak plat H ini derek numpang mobil. Purwokerto berapa jam, Mbak? 4 jam. Kalau Pak Made yang nyetir ya berarti 2,5 jam lah. Ya, 2,5 jam. Sampai sana obrok ya. Sampai sana cecak plat H ketemu karo cecak Purwokerto. Plat apa, Pak? AA. R. Ketemu plat R. Sesama geng cecak ngomong, "Loh, sampean dari mana?" Saya cecak grup Semarak. Lah kok tutup ini? Berapa jam tadi? 2,5 jam. Arak mungkin. Ya, mempotongannya sampai lurus 1,5 jam tutup ini. Tapi ketika dia bilang, "Loh, sampean gak ngerti tak? Aku mau ceritani lagi nok dhuwur plafon tiba. Nah, kebetulan sing nyetir mobil iki ku koyok nyetir buruk. Jadi cepat wus begitu." Saya tanya sama jenengan, akhirnya bisa memahami nggak cecak sana? Bisa. Maka buruk itu bukan untuk mempercepat langkah Rasul, tetapi untuk membuat Rasul mudah menjelaskan kepada para sahabat dan orang-orang kafir pada saat itu.
Setibanya di Palestina, jarak ribuan kilometer ini ditempuh sampai di Palestina, Kanjeng Nabi niku sudah ditunggu oleh para nabi, para rasul, lalu didaulat rasul itu menjadi imam sholat. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah perjalanan panjang ini, jadilah orang yang dirindukan kebaikannya. Jadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama. Sebab niku dados kunci. Masih ingat dulu ketika ada seorang sahabat, Rasul bilang itu ahli surga. Begitu diikuti, ada seorang sahabat mengikuti, kenapa sih orang ini kok katanya jadi ahli surga? Hari pertama ibadah biasa-biasa, hari kedua ibadah biasa-biasa, hari ketiga biasa-biasa saja. Begitu ditanya, Pak, kok kata Nabi jenengan itu kok calon penghuni surga? Itu kira-kira amalan jenengan apa? Enggak, saya tidak punya amalan macam-macam kok. Sholat saya ya biasa seperti pada umumnya orang, ngajiku ya seperti pada. Lalu apa yang bikin jenengan masuk surga? Kenapa? Beliau mengatakan, sebelum aku tidur saya selalu berdoa, Allahumma inni afautu man zulamani. Gusti, sebelum saya tidur saya memaafkan semua dosa orang-orang yang menzolimi aku. Ternyata masuk surga bukan karena sholatnya, masuk surga bukan karena jamaahnya, masuk surga bukan karena ngajinya, tapi ternyata jalan masuk surganya karena apa? Karena ikhlas memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi dia. Ini Isra. Maka monggo Bapak Ibu, hakikatnya kita ini sedang Isra, perjalanan panjang, karena kita tidak pernah tahu kapan umur kita akan diparipurnakan oleh Allah, diakhiri oleh Allah, kita tidak pernah tahu. Isra kita di dunia niki nggih dalan mlaku bengi-bengi niku. Artinya napa? Kanan kiri niku maksiat itu tinggal kita antisipasi supaya diri kita ini bisa njogo diri. Nggih, nek wonten sing halal kenapa harus ambil yang haram? Kalau ada yang baik kenapa harus ambil yang buruk? Maka Isra kita hari ini adalah menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan kemaksiatan. Maka kuncinya, yuk, jika Nabi dibersihkan hatinya, maka kita pun bisa membersihkan hati kita. Dalam perjalanan itu Rasul ditunggu menjadi imam sholat, maka yuk kita menjadi orang yang bisa memberikan keteladanan, bisa memberikan kebaikan kepada sesama. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Ketika Mi'raj niku malaikat Jibril niku pun mulai, sudah dalam cerita itu malaikat Jibril itu sudah mulai sempoyongan. Buruk niku sudah mulai lemot sampai ke atas niku. Tapi Nabi dengan energi yang diberikan oleh Allah hingga akhirnya sampailah ke Sidratul Muntaha. Di sana ada pohon sidroh, ya, dan terjadi pertemuan dengan Allah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Rasul itu dimi'rajkan, diangkat derajatnya oleh Allah. Sebab perjalanan panjang Rasul berdakwah. Nika kan Isra Mi'raj itu umur pinten nggih? Nek mboten lepat nggih, sekitar umur 50-an tahun kalau tidak salah nggih. Rasul itu habis kehilangan istri,
habis kehilangan paman, sedih. Begitu kehilangan dekengan pusat ini, kemudian godaan dan ancaman kepada Rasul semakin terang-terangan. Rasul sabar. Kesabaran Rasul itu kemudian berbuah dimi'rajkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Apa pelajaran buat kita? Kalau kita dalam perjalanan ini mau sabar, ada masalah, sabar. Sabar itu bahasa sederhananya niku njogo husnudon kali Gusti Allah niku penting. Wonten tiyang sakit, sabar ini pun apa? Sabarnya orang sakit itu ya berobat kali ndonga, gitu. Gimana? Mboten terus ngeluh Gusti, kula niki salah napa to sakjane kok kula kok gawe lara, terus wingi dengkule, saiki boyoke, saiki terus dhuwur sirahe. Napa salah kula niku napa? Paling ngoten niku malah jadi masalah. Tapi ketika kita perjalanan-perjalanan ini kita nikmati sebagai proses perjalanan hidup, nek tiyang niku purun sabar, kita akan dimi'rajkan oleh Allah, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh-oleh apa? Sholat. Kalau wahyu yang lain itu dikirimkan malaikat Jibril, COD-an langsung kepada Rasul, tapi khusus sholat Rasul datang menjemput di hadapan Allah. Itu menunjukkan apa? Isra-nya manusia dan mi'rajnya manusia, kuncinya terletak pada satu hal. Apa itu? Sholat menjadi kunci bagi Isra dan Mi'raj kehidupan manusia. Terus Isra Mi'raj itu bukan masalah cerita-cerita buruk mawon boten. Nek Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj, kita juga sedang menjalani Isra agar kita dimi'rajkan oleh Allah. Makanya kenapa sholat? Sebab tiang kapan sholatnya sae, insya Allah kehidupannya juga menjadi sae. Makanya kan ketika melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, Rasul diperlihatkan bagaimana ada orang yang tidak bisa jaga lidahnya molor terus, akhirnya dipotong, dipotong niku molor lagi dipotong. Sinten niku? Jibril. Niku sing senengane mboten saged jaga lidah. Wonten tiyang gitu, akhirnya napa kepala niku dikentul ngoten, otake bersemburat dan sebagainya. Semua itu menunjukkan perilaku umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, Isra Mi'raj yang dijalani Kanjeng Nabi adalah satu potret tentang Isra dan Mi'raj kehidupan kita. Monggo dalam kita menjalani Isra kehidupan dijalani dengan kesabaran, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dengan niat engkang sae. Kapan ini bisa dijalankan? Insya Allah kita akan dimi'rajkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Paham nggih? Paham nggih? Lanjut pertanyaan. Danang dulu Pak. Apa pertanyaannya? Izin membacakan pertanyaannya Ustaz. Ya. Mana yang lebih didahulukan atau diutamakan antara istri atau ibu? Apakah ini bersifat mutlak? Jika tidak bersifat mutlak, dalam kondisi apa kita mengutamakan salah satu? Ya. Baik, ini tentang kewajiban seorang laki-laki kepada istri atau kepada ibu. Hakikatnya seorang anak laki-laki itu masih punya kewajiban terhadap orang tua dan kewajiban kepada istri.
Bagaimana itu bisa dilakukan? Yang penting bisa berbuat adil. Adil itu maknanya bukan sama. Adil itu maknanya adalah porsi untuk istri ditunaikan kewajibannya, porsi bahwa kita berbakti kepada orang tua itu juga harus ditunaikan kewajibannya. Sehingga di dalam fikih seorang suami itu punya kewajiban berbakti kepada orang tua dan punya kewajiban untuk membangun hubungan baik dengan seorang istri. Jadi dua-duanya ini tidak boleh. Lah terus gimana Pak, saya harus, ini sifatnya harus simultan, harus beriringan. Okay. Kalau misalnya masih hidup ditemui atau dikontak di yo di telepon, yo video call, yo di silaturahmi nih, gitu. Nah, contohnya misalkan yang orang mudik ke Jakarta, ya dari Jakarta balik neng Wonogiri misalnya, dalam rangka apa? Dalam rangka ketemu kepada kedua orang tua sungkem. Atau dalam bentuk lain, misalnya mak berase daringane piye mak, nek memang berase kosong ki mak tak kirim ya mak, duit kanggo tuku beras 20 kilo yo mak. Mae kan senengane ndok to mak. Mae rak seneng iwak, seneng ndok, tak kirime duit gitu ndok yo mak. Sing guyu yo mak. Oh. Lho kata lho. Jadi itu. Jadi bentuk menunaikan kewajibannya itu adalah bagaimana tetap untuk bisa menjaga agar hubungan ini menjadi tetap baik. Bisa dalam bentuk kasih sayang kewajiban itu, bisa juga dalam bentuk misalnya mae teko disangoni, ya kan? Piye mak sembakone mak, ya kan? Akhirnya mae kan terus orang iso nulis WA, akhirnya kan pesen suara. Aku kok perasaan awet biar mbok panganin dokter Sole. Ya mbok kolo-kolo aku dikirimi ayam tole, gitu kan. Oh loh, mae kapan kok jadi seneng ayam? Nah, akhirnya napa? Kirimane diundai. Ele gara-gara kakek mangan dok aku udunen le. Lah kan ngoten kan lho. Lho ngoten lho. Ngoten lho. Oke. Jadi untuk penanya dari hamba Allah, oke. Mawar bukan nama sesungguhnya. Oke. Jadi yang penting tuh bisa berbakti secara berimbang. Artinya apa? Kewajiban kepada istri wajib ditunaikan karena itu amanah, ya toh? Kewajiban berbakti kepada orang tua itu juga harus berimbang. Tadi yang terakhir pertanyaannya apa tadi? Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Ya. Jadi kalau mana yang harus didahulukan, maka dua-duanya ini harus punya porsi. Ketika mana yang harus didahulukan, misalkan ini istri sakit, ibu sakit, ibu udune kumat, terus istri karena kena virus udun melu udunan misalnya. Nah, kalau mantu mbak ibu ini terus podo udunan, mana yang harus didahulukan? Itu yang saya bilang bahwa istifa'ul wajibat, penunaian kewajiban itu tidak selalu harus dimaknai kehadiran. Misalnya yang di Jakarta, mae di Wonogiri udunan, akhirnya mae pesan suara voice, aku udunan nah kan gitu tuh. Anak lanang kan paling ngomong, ya Allah ma aku do Jakarta terimane mukurungane udunan tok mak. Akhirnya apa? Ya wis ngene ya mak ya. Iki Jakarta Wonogiri ki ado mak. Mae mangkat ning dokter tak kirimi duit engko berobat ya. Berarti sementara ben waras sik mae ra usah dahar ndok. Ya, sekali itu loh. Lah noele sing empuk mondok. Nah, padha-padha empuk berarti saiki golek tahu wae, Mak. Engko nek wis waras lagi ndok meneh. Kok nek udunan ganti tahu. Kan gitu. Ya.
Jadi intinya kepada penanya, penunaian kewajiban itu bisa dilakukan dengan porsi yang memungkinkan untuk dilakukan. Jadi kehadiran fisik ataupun yang lainnya itu tidak menjadi satu-satunya ukuran. Gitu ya. Cukup Danang ya. Ya. Yang kedua, niki wau wonten pertanyaan tentang seorang perempuan yang sedang datang bulan di saat bulan Ramadan. Bapak Ibu, perempuan yang sedang menstruasi di bulan Ramadan tetap punya poin dan koin pahala sebagaimana mereka yang tidak berhalangan. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan orang-orang yang sedang menstruasi itu ya dia dilarang sholat, dilarang pegang mushaf dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang bisa dilakukan apa? Berzikir tetap diperbolehkan. Oke. Berzikir itu tetap diperbolehkan. Kalau tidak boleh pegang Quran, mendengarkan Al-Quran itu juga diperbolehkan. Memperbanyak istighfar, tasbih dan ini juga diperbolehkan. Bedanya cuma itu. Yang kedua, supaya poin dan koinnya itu tidak terhalang, ada seorang istri sedang menstruasi nyiapin sahur. Loh, niku pahalane sama dengan pahala orang yang mau puasa. Menstruasi tapi nyiapno sahur, mens tapi nyiapno berbuka, mens tapi nyiapno, misalnya kayak di Bevil ini ada rantang Ramadan. Mens tapi melu nyiapno Jumat berkah di bulan Ramadan. Maka poin-poin pahala ini sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak perlu terhalang hanya gara-gara faktor menstruasi. Boleh. Nggih. Pak, mriko poso niki seperti dulu nggih. Saya pernah cerita, ada salah satu bank, ada salah satu CS bank plat merah bilang begini, Ustaz saya itu iri ya, saya itu untuk ngaji tadarus ini tidak khatam-khatam. Karena apa? Karena saya dari jam 8 sampai dengan jam 2:30 harus berhadapan dengan pelanggan nasabah. Sementara saudara saya ada yang i'tikaf, ada yang tadarus. Saya bilang, Mbak, cara menghitung pahala itu tidak begitu. Jangan-jangan pahalanya jenengan jauh lebih banyak daripada dia yang cuma duduk di atas sajadah di rumah. Kenapa? Jenengan memudahkan urusan orang, menyelesaikan urusan orang. Gitu? Bayangkan dari jam 8 sampai dengan jam 2:30 ada berbagai persoalan, nasabah datang, Pak saya begini, ATM ketelen, gitu. Yang lain ini. Lalu kemudian Mbak CS ini menyelesaikan persoalan. Saya bilang bisa jadi pahala panjenengan gede sekali dibandingkan orang lain. Kenapa? Kemanfaatan jenengan itu dirasakan orang lain. Kalau saya ngaji, itu pahalanya buat saya. Biarkan kursi yang panjenengan duduki itu menjadi sajadah kelak. Biarkan kipet yang panjenengan pakai itu menjadi tasbih. Jadi menghitung pahala itu tidak kemudian, saya ini selesai juz ini. Baik. Tapi Pak, Bu, itu tadi seperti yang bilang, jenengan datang ke zawiyah, pahala. Tapi jenengan bantu anak menyelesaikan PR, itu juga pahala. Pak, saya tidak bisa ikut zawiyah karena saya jam pabrik shift malam gitu. Itu pahala karena jenengan mencari rezeki yang halal gitu loh. Jadi orang baik itu jangan cuma diukur dengan nongol di zawiyah, nongol nok masjid, nerak nongol nok masjid, dianggap bukan aktivis masjid. Ada orang sakit ditilai, itu pahala. Yang bahaya itu orang ngaji terus,
ndak mau takziah. Ada tetangganya sakit gak gelem nilai. Diundang doa sama tetangga ndak mau datang. Ada orang meninggal ndak mau takziah. Itu yang bahaya, Pak. Jadi jangan menghitung bahwa pahala itu hanya dengan aktivitas-aktivitas itu. Kalau ada orang bantu mendirikan teratak, ini kan komandan teratak siapa? Mas Bintang ya? Oh, mandor bukan komandan, mandor. Ya, soalnya kita nek kira-kira munggah berapa sih enggak? Rubuh. Oh, ambles malah. Ya, jadi menghitung kebaikan itu tidak semata-mata yang kasat mata. Semakin besar kemanfaatannya, orang mens tapi nyiapin sahur, orang mens tapi nyiapin buka, orang mens tapi mau mendengarkan Quran. Maka panjenengan yang tidak bisa menjalankan puasa karena faktor itu, insya Allah pahalanya akan tetap jalan dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kok setunggal kok supek ya? Napa wae wae? Oh, napa ya? Oh, doa anu. ada Oh, nggih. Tentang adab doa. Nggih. Tentang adab doa. Sekedap malih. Adab doa. 1. Doa itu permintaan kita kepada Allah. Nggih. Salah satu yang menyebabkan doa kita niku dikabulkan oleh Allah niku pertama soal kesungguhan, tadarru' wa khufyah. Kita itu ada dorongan betul-betul butuh. Kan wonten tiyang donga mendendang itu amin, tapi tangan kiri ku be update status amin. Ngene kan apa butuh niki. Gusti Allah kan jengkel ya. Kon donga tangan itu tangan kanan dia angkat tangan, tapi yang kiri ku kluthak-kluthik ambek update story. Lho ngoten mboten patek serius toh. Gusti, kula niki sakjane mboten butuh, tapi yo pantes-pantese kula ndonga. Ngoten kan. Oh, selentik malaikat. Satu, orang doa itu harus betul-betul butuh. Ada dorongan kuat dari dalam. Yang kedua, yang memperlancar dan mempercepat doa terkabul itu, orang yang berdoa semakin menyedikitkan atau meninggalkan kemaksiatan. Karena yang ngaling-ngaling itu ini biasanya maksiat-maksiat kecil itu kan. Makanya kenapa ada riwayat yang mengatakan orang yang memperbanyak istighfar, doanya itu mudah dikabulkan Allah karena doa-doa kecil sudah disetip, dihapus sama doa-doa kecil, dihapus sama istighfar. Kan kita kan nggak ngerti. Kadang menyinggung perasaan orang, gitu. Misalnya naik motor buanter, wah kaget orang. Di perapatan itu bukannya melambatkan gas, lihat mbah-mbah meh nyabrang, wah kayak mesti tuyuk-tuyuk tak buanter sekalian, baik malah mundur kan begitu, nggak viduso. Maka yang kedua adalah semakin orang bisa meninggalkan maksiat, maka semakin. Yang ketiga yang mempercepat itu adalah waktu-waktu yang mustajab antara azan dan iqomah, gitu. Habis sholat 5 waktu, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, atau ba'da sholat asar menjelang maghrib, gitu. Kemudian di malam hari ketika tahajud. Berikutnya yang mempercepat doa niku adalah membaca doa-doa termasuk yang maksur dicontohkan Kanjeng Nabi, ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Berikutnya dulu saya dinasihati sama yai saya, salah satu yang mempercepat terkabulnya doa niku adalah doa yang disundul pakai sodako. Doa yang disundul pakai sodako. Jadi ada hajat dia berdoa, tetapi melicinkan doa itu dengan sodako.
Ngaten nggih. Nah, tapi kembali kepada pelajaran lama sekali lagi, Allah itu kalau mengabulkan doa panjenengan itu selalu ada, kadang dengan bentuk ijabah, kadang dengan istijabah. Kita minta dituruti berarti kita mendapatkan amanah dari Allah, tapi ketika kita minta tidak dituruti itu berarti Allah sedang merencanakan yang lebih baik. Ngaten nggih Pak Ali dan juga Bapak Ibu sekalian, monggo kita membaca doa khatmil Quran dengan harapan semoga semua permintaan hajat terbaik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تعالى على سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي أصلح ربنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وخيانا سيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير ربنا خيرا وخير عملنا خواتم وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة يدومنا مسمية ومردا غير مقسم ولا فادي. اللهم إنا نسألك خير الأسباب وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير السلام وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسكر موازيننا وحبب إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وفي خطايانا وسكر الجنة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا نجحته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة قضية الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مستقيم صراط الله